Kembali lagi bersama saya, Puspita Dewi Wulaningrum di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Untuk pertemuan kali ini, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, yang sebelumnya komunikasi dalam organisasi. Untuk hari ini kita belajar mengenai komunikasi antar pribadi dan antar budaya. Nah, komunikasi antar pribadi itu apa sih sebenarnya? Jadi untuk komunikasi antar pribadi itu maknanya bahwa komunikasi ini dilakukan dua orang atau lebih. Minimal banget itu dua orang. Jadi kalau cuma sendiri itu namanya cuma satu pribadi aja ya. Kalau antar itu kan pasti minimal banget dua orang. Satu orang dengan yang lainnya atau lebih ya, lebih dari satu. Dan di sini untuk komunikasi ini menggunakan media tertentu. Bisa menggunakan media suara secara langsung ya. Ada juga dengan media yang lain, misalnya media kertas dengan surat. Itu juga komunikasi antar pribadi dengan menggunakan bahasa personal juga, bahasa informal juga. Jadi untuk komunikasi antar pribadi biasanya ya cuma seperti ngobrol. Satu orang dengan yang lain ngobrol biasanya kan bahasanya informal ya. Tidak saat kita misalnya menjadi presenter di suatu seminar itu kan bahasanya formal. Sedangkan ini kalau komunikasi antar pribadi biasanya antar satu orang dengan orang yang lain biasanya informal menggunakan bahasa-bahasa yang biasa mereka gunakan. Kemudian juga tujuannya biasanya untuk tujuan personal saja. Jadi bukan tujuan organisasional yang besar, tujuan yang untuk membentuk misalnya negara, membentuk organisasi yang baik, tapi lebih ke tujuan personal aja, lebih ke ngobrol saja, lebih ke tujuannya sih ya pribadi saja. Itu makna dari komunikasi antar pribadi. Jadi ada 4 konten dari makna komunikasi antar pribadi ini. Dilakukan dua orang atau lebih menggunakan media tertentu dengan bahasa informal dan tujuannya adalah personal. Kemudian tujuan dari komunikasi antar pribadi, tadi kan tujuannya memang personal. Personal itu biasanya apa saja? Untuk yang personal itu biasanya hanya sekedar pertama untuk menyampaikan informasi saja. Misalnya ada toko baru nih di daerah sana misalnya, hanya menyampaikan informasi saja, atau misalnya hanya untuk berbagi pengalaman. Misalnya yang pertama itu dia sudah punya pengalaman diwawancarai, dia bercerita kepada temannya, berbagi pengalaman. Kemudian juga untuk menumbuhkan simpati, biasanya kalau misalnya cerita sedih-sedih ke temannya gitu ya, menumbuhkan simpati. Kemudian juga ada melakukan kerjasama, untuk mengajak kerjasama dengan personal yang satunya. Kemudian juga menceritakan kekecewaan dan kekesalan, curhat ini ceritanya. Jadi antar tujuan biasanya kita cerita aja sama temannya, tujuan kita ya untuk menghilangkan kepenatan. Misalnya sebel sama orang, kita cerita ke teman, terutama perempuan biasanya seperti itu ya, menceritakan kekecewaan dan kekesalan. Dan juga tujuannya bisa jadi untuk menumbuhkan motivasi. Kita cerita ke teman, misalnya saya kok sulit belajar yang ini ya, terus ada teman yang memberikan motivasi, kamu pasti bisa misalnya. Itu tujuannya untuk menumbuhkan motivasi. Jadi tujuannya personal banget. Contohnya itu seperti ini, dan bisa jadi ada lebih dari ini ya, lebih dari 6 ini makna dari personal itu. Tapi ini saya sampelkan 6 tujuan personal itu ya seperti ini. Nah, untuk komunikasi antar pribadi dan budaya, jika kita kontekskan dalam komunikasi bisnis, maka biasanya komunikasi itu bisa terjadi antara pimpinan sama bawahan, bawahan dengan pimpinan, atau bawahan dengan bawahan, dan pimpinan dengan pimpinan. Nah, di sini kita coba analisis juga, karena ada komunikasi dari pimpinan ke bawahan, maka biasanya pimpinan itu punya gaya tersendiri untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan ke karyawan. Jadi gaya kepemimpinan itu merupakan cara pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya sesuai dengan cara-cara tertentu. Jadi seorang pemimpin biasanya punya cara tersendiri ya. Pemimpin satu dengan cara pemimpin yang lain
mereka punya cara yang berbeda dalam menyampaikan apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka sampaikan kepada si bawahan. Jadi harapannya dengan gaya tersebut, bawahan itu mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan dari pemimpin itu. Beberapa tokoh itu membuat teori-teori tentang kepemimpinan. Yang pertama teori X dan Y dari Douglas MacGregor. Teori X dan Y ini menganggap bahwa manusia itu ada dua sifat, negatif dan positif. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin itu punya sifat X, berarti nanti dia akan bersifat diktator, otoriter. Sedangkan jika dia punya sifat Y, maka dia bisa demokratis dengan bawahannya. Sedangkan ketika ada karyawan yang memiliki sifat X dan Y, nanti untuk karyawan yang memiliki sifat X, dia hanya akan bergerak ketika ada tugas. Jadi dia ketika disuruh baru bergerak. Maka biasanya untuk pemimpin, jika tahu ada karyawan yang memiliki sifat X, maka dia akan membuat tugas-tugas yang jelas untuk si karyawan X agar si karyawan itu mau bergerak. Sedangkan yang Y itu karyawan memiliki sifat, dia tuh paham dengan tugasnya. Dia tahu tanggung jawabnya, dia tanpa disuruh pun sudah bisa bergerak. Jadi untuk karyawan yang seperti ini biasanya pemimpin dia akan tidak perlu membuat tugas-tugas secara direct, cukup dijelaskan tugasnya apa, dia akan bergerak sendiri. Kemudian ada juga 4 gaya kepemimpinan dari Ludlow dan Panton. Yang pertama pengarahan terjadi ketika seorang pemimpin tahu ada karyawan yang baru masuk, jadi dia memberikan pengarahan apa yang harusnya dia lakukan. Kalau pembekalan ini tahap selanjutnya, tahap ketika sudah tahu pekerjaannya, hanya untuk membuat dia lebih profesional dalam pekerjaannya, diberi pembekalan. Kemudian dukungan itu lebih lagi, dan juga pendelegasian ketika si pemimpin sudah sangat percaya bahwa si karyawan itu sudah tahu, sudah benar-benar profesional dalam bidangnya, dia delegasikan untuk si karyawan itu memiliki tugas sesuai dengan profesionalitas di tempat yang lain. Kemudian untuk gaya selanjutnya adalah gaya kepemimpinan situasional. Jadi di sini pemimpin dia menggunakan gaya tertentu sesuai dengan situasi. Jadi bisa jadi dia menggunakan gaya A ketika situasinya A, tapi kalau situasinya berubah jadi B, dia mengganti gaya kepemimpinannya menjadi B misalnya. Nah, dia untuk menjadi pemimpin dengan gaya kepemimpinan situasional ini, ada 3 skill yang seharusnya seorang pemimpin miliki, yaitu skill menganalisis, kemampuan dalam fleksibilitas, dan communication, dan kemampuan berkomunikasi, menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan bawahan. Kemudian ada gaya terakhir, yaitu kepemimpinan inti dari Hellriegel dan Slocum. Di sini pemimpin harusnya memiliki kemampuan dalam memberdayakan, kemudian punya intuisi, mampu memahami dirinya sendiri dulu, baru memahami orang lain, mempunyai visi. Jadi dia punya visi, serta punya nilai kesesuaian. Nah, untuk seorang pemimpin, dia seharusnya juga mampu untuk menganalisis kebutuhan dari bawahan, sehingga bawahan itu bisa bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan. Jadi ada beberapa teori juga mengenai kebutuhan. Yang pertama teori dari Maslow. Di sini kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi dulu, atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Jadi ada 5 kebutuhan dalam teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori yang pertama harus dipenuhi dulu, yaitu tentang fisiologis. Ini adalah hal yang paling mendasar, di mana kalau kita pernah tahu ada
makan sandang pangan ada 3P itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan pertama manusia yang harus terpenuhi dulu sebelum tahapan selanjutnya. Paling tidak manusia itu harus memenuhi tiga hal itu. Makanan, minuman, tidur, pakaian. Maka kalau seorang pemimpin yang baik seharusnya yang pertama dipenuhi dulu dari karyawannya adalah kebutuhan fisiologisnya. Ketika fisiologisnya sudah terpenuhi, maka biasanya seseorang itu butuh hal yang lain. Setelah fisiologi sudah terpenuhi, maka dia akan membutuhkan adanya rasa aman. Adanya rasa aman tentang saya itu terjamin gitu. Jadi kalau misalnya di kita kontekskan dalam ini ya, misalnya di perusahaan, untuk fisiologis berarti yang pertama adalah berarti kalau misalnya seorang karyawan itu bekerja dengan kita, paling tidak mereka itu punya misalnya gaji yang tetap sesuai dengan UMR, itu kan udah kebutuhan fisiologi seorang karyawan. Dia kerja tuh pasti pertama kali mereka pasti pengen memperoleh gaji. Maka kita sesuaikan UMR gitu misalnya. Sudah sesuai UMR, biasanya seorang karyawan itu pasti membutuhkan hal yang lain. Hal yang lain misalnya ada keamanan, berarti misalnya ada asuransi. Jadi ketika mereka menjadi karyawan di bangunan, mereka butuh asuransi jiwa gitu misalnya, agar mereka merasa aman dalam kerja. Ketika terjadi resiko dalam pekerjaan, dia bisa memperoleh pengembalian dalam resiko itu. Maka ketika rasa aman itu sudah terpenuhi, maka tahap selanjutnya biasanya manusia itu kebutuhannya meningkat. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, yaitu mengenai afeksi, relasi, keluarga. Nah, di sini peran pada organisasi buruh ini menjadi penting karena untuk menampung hal ini untuk kebutuhan sosial seorang karyawan. Jadi untuk organisasi buruh biasanya akan dibentuk oleh perusahaan juga. Mereka diperbolehkan untuk membentuk organisasi buruh. Ini adalah bentuk dari untuk mencapai kebutuhan sosial si karyawan. Ketika kebutuhan sosial sudah terpenuhi, maka kebutuhan yang lain, kebutuhan selanjutnya yang perlu ditindak, perlu dipenuhi adalah penghargaan. Di sini penghargaan di mana dia itu bisa mendapatkan pencapaian, mendapatkan status, tanggung jawab, reputasi. Jadi di sini misalnya dia jadi karyawan terbaik, maka kita berikan penghargaan sebagai karyawan terbaik. Ini adalah bentuk dari penghargaan kepada karyawan. Dan ini ada di tahap keempat setelah kebutuhan sosial terpenuhi. Ketika kebutuhan sosial belum terpenuhi, mereka sebenarnya nggak butuh penghargaan. Tapi ketika mereka sudah butuh sosial, nanti dia akan membutuhkan penghargaan. Setelah penghargaan itu ada, mereka juga akan butuh aktualisasi diri. Jadi untuk melakukan inovasi, untuk berkembang. Jadi tidak hanya sekedar menjadi karyawan saja, tapi dia punya atau diberi kesempatan menjadi manajer, untuk menjadi manajer ini, manajer atas. Mereka butuh pengembangan diri seperti ini. Setelah dapat penghargaan, mereka juga butuh untuk meningkat posisinya. Itu adalah teori dari hierarki kebutuhan Maslow jika dikontekskan dalam dunia bisnis. Teori selanjutnya yaitu teori dua faktor dari Herzberg. Jadi dari teori dua faktor ini, karyawan, di sini konteksnya karyawan itu hanya akan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya yang semaksimal mungkin jika mereka itu telah puas dalam pekerjaannya. Nah, tingkat kepuasan karyawan itu tergantung dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor motivasi dan ada juga faktor hygiene. Untuk faktor motivasi ini adalah faktor-faktor dari pekerjaan yang akan membuat karyawan itu merasa puas akan pekerjaannya. Jadi semakin besar faktor motivasi, maka semakin besar tingkat kepuasannya. Misalnya diberikan
pengakuan, diberikan penghargaan, diberikan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan, seorang karyawan mereka akan semakin puas ketika faktor motivasi itu semakin besar misalnya. Meskipun di sini tidak untuk menghapus ketidakpuasan. Nah, untuk penghapusan ketidakpuasan ini biasanya ini adalah masuk di faktor hygiene. Faktor hygiene ini adalah faktor-faktor dari pekerjaan yang apabila tersedia, dia akan semakin menghilangkan kepuasan atau paling tidak menghilangkan ketidakpuasan atau paling tidak mengurangi ketidakpuasan. Jadi semakin baik faktor hygiene, maka semakin kecil ketidakpuasannya. Dari tingkat tidak puas sampai ke tidak ada kepuasan, tidak ada ketidakpuasaan. Jadi di sini untuk faktor hygiene itu untuk menghilangkan ketidakpuasan. Jadi semakin bagus maka semakin tidak ada ketidakpuasan. Sedangkan untuk faktor motivasi itu meningkatkan tingkat kepuasan. Dari yang pertama tidak ada kepuasan, jika diberikan motivasi maka semakin merasa puas. Memberikan motivasinya misalnya motivasi berupa pengakuan, prestasi, pekerjaan itu sendiri, diberikan tanggung jawab, misalnya diberikan penghargaan seperti itu. Sedangkan untuk faktor hygiene semakin untuk mengecilkan ketidakpuasan maka perlu melakukan misalnya pengawasan, kita menyesuaikan kondisi kerja, kemudian memberikan hubungan yang baik antar personal, gajinya sesuai UMR, memberikan asuransi atau kebijakan-kebijakan yang memberikan keamanan bagi karyawan. Itu paling tidak itu dia akan menghapuskan ketidakpuasan menjadi nol, semakin mengecil paling tidak. Itu menurut teori dua faktor dari Herzberg. Kemudian kita lanjut tadi untuk komunikasi antar pribadi. Sekarang kita masuk ke komunikasi bisnis antar budaya. Jadi komunikasi bisnis antar budaya ini adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal yang sudah kita pelajari sebelumnya, dengan memperhatikan faktor budaya. Jadi kalau tadi konteksnya antara satu orang dengan satu orang yang lain, di sini lebih ke budaya satu dengan budaya yang lain. Dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Karena biasanya komunikasi bisnis antar budaya ini menjadi penting ketika suatu perusahaan itu ingin berkembang. Jadi bukan hanya ingin membesarkan perusahaannya, meningkatkan lingkup perusahaannya menjadi lebih besar. Jadi kalau mau dari skalanya lokal menjadi nasional, dari nasional menjadi internasional mungkin. Nah, komunikasi bisnis antar budaya ini menjadi faktor penting yang perlu dipelajari jika ingin membuat perusahaannya menjadi lebih besar. Nah, pentingnya komunikasi antar budaya ini yang pentingnya adalah karena sebagai pertukaran informasi antar negara atau wilayah. Dia juga dengan tahu komunikasi antar budaya ini, maka dia bisa mempererat hubungan antar negara. Kemudian memenuhi kebutuhan juga suatu negara dengan suatu negara yang lain. Ketika misalnya Indonesia memproduksi apel, sedangkan Australia butuhnya anggur, maka kita perlu komunikasi dengan Australia agar sama-sama memenuhi kebutuhan negaranya. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan di negara kita ketika negara kita tidak bisa membuat sendiri untuk kebutuhan tersebut. Misalnya. Nah, yang di sini makna dari budaya. Ada banyak makna dari budaya. Makna budaya menurut Lehman, Himstreet, dan Beatty bahwa budaya itu adalah suatu kumpulan pengalaman hidup
yang ada dalam masyarakat tertentu ada banyak dan variatif, dan termasuk di dalamnya bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri. Jadi kumpulan pengalaman hidup, isinya macam-macam, di situ banyak keyakinan, perilaku, dan kepercayaan dari masyarakat. Itu menurut Lehman, Hemstreet, dan Beatty. Sedangkan menurut Hofstede, budaya sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Jadi program kolektif pikiran setiap orang dengan orang lain sesuai dengan kategorinya nanti sesuai berbeda-beda nanti menurut Hofstede seperti itu. Menurut Bovey dan Thiel, budaya adalah sistem sharing atas simbol-simbol kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Ada juga menurut Morphy dan Hildebrand, budaya itu sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Jadi kelompok itu punya perilaku tersendiri, punya karakter sendiri untuk perilakunya. Untuk yang kelompok satu dan kelompok yang lain tentu ada bedanya. Itu adalah budaya. Kemudian menurut Mitchell, budaya merupakan seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan standar pengetahuan, moral hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu dan masyarakat yang menentukan bagaimana seorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta orang lain. Ada banyak sekali makna tentang budaya. Ini adalah beberapa contoh dari makna dari budaya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah komponen dari budaya. Jadi budaya itu punya komponen-komponen tersendiri. Menurut Kateora, komponen budaya itu ada yang pertama adalah budaya material. Budaya material di sini terbagi menjadi dua makna. Yang pertama material dalam hal teknologi. Nah, teknologi ini mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk yang dapat berguna bagi masyarakat. Jadi ini lebih ke tekniknya atau caranya ya, teknologi itu. Dimana bisa digunakan untuk membuat atau mengubah suatu bentuk material menjadi suatu produk yang berguna bagi suatu masyarakat. Itu adalah budaya material dalam hal teknologi. Sedangkan budaya material dalam hal ekonomi adalah suatu cara menggunakan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain, termasuk kegiatan menghasilkan barang dan jasa, distribusi, dan konsumsi. Jadi untuk budaya material dalam hal ekonomi itu membuat material itu menjadi bermanfaat. Material itu belum tentu bisa bermanfaat ketika dia tidak diolah. Maka di ekonomi ini, budaya material ini, dia mengolah material itu menjadi sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain, misalnya nanti membuat menjadi barang dan jasa yang bisa digunakan oleh orang lain atau didistribusikan atau dikonsumsi. Ada juga untuk selanjutnya organisasi sosial, komponen budaya Kateora yang kedua yaitu organisasi sosial, di mana suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seorang berhubungan dengan orang lain. Organisasi sosial itu adalah lembaga berarti ya. Lembaga yang punya cara tersendiri dalam lembaga itu untuk berhubungan dengan orang lain. Kemudian mengorganisasikan kegiatan mereka untuk hidup secara harmonis dengan yang lain dan mengajar perilaku yang dapat diterima oleh generasi berikutnya. Jadi dalam organisasi sosial satu lembaga itu, misalnya kita bisa membayangkan dalam satu lembaga itu kayak satu lingkaran, di mana di situ ada cara tersendiri antara orang-orang yang ada di lingkaran itu. Punya cara tersendiri agar tetap harmonis di dalam lingkaran, mengajarkan nilai-nilai ke orang-orang itu memiliki nilai-nilai yang sama di dalam lingkaran itu, dan juga bagaimana mereka akan mengajari ke generasi berikutnya. Komponen yang ketiga yaitu komponen sistem kepercayaan. Di sini sistem kepercayaan itu dianut oleh suatu masyarakat
Sistem kepercayaan yang dianut oleh suatu masyarakat itu akan berpengaruh terhadap sistem sosial yang ada di masyarakat tersebut. Misalnya, sistem kepercayaan ini misalnya orang Muslim biasanya akan berpengaruh juga kehidupan sosialnya, jadi dia akan bertindak sesuai dengan syariat Islam biasanya kan seperti itu. Nanti orang Nasrani mereka juga akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan mereka. Misalnya bahkan untuk orang yang ateis sendiri pun mereka juga akan memiliki sistem sosial tersendiri agar sesuai dengan kepercayaan mereka. Komponen yang lain yaitu komponen estetika. Ini berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, dan drama, tarian, dan seterusnya. Nilai-nilai estetika yang ditunjukkan masyarakat dalam berbagai peran tentunya perlu dipahami secara benar agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran yang efektif. Estetika ini bisa dilihat jadi biasanya kalau kita tahu ada suatu budaya, mereka tuh punya ciri-ciri tersendiri, misalnya ada hikayat, mereka punya cerita tentang hikayat, punya dongeng tersendiri. Mungkin kita pernah tahu ada dongeng dari Sumatera, misalnya dongeng Malin Kundang, misalnya mereka sebenarnya dongeng itu juga memberikan gambaran bagaimana budaya dari daerah tersebut. Nanti juga di Jawa juga nanti ada misalnya Timun Mas, seperti itu juga merupakan salah satu bentuk estetika di mana memang hasil dari budaya itu bisa berupa dongeng. Nah, memang ini tuh penting untuk kita pelajari jika kita ingin tahu, memahami, dan ingin mempelajari secara dalam mengenai budaya suatu daerah, agar pesan-pesan yang disampaikan ini mencapai sasaran yang efektif. Selanjutnya, untuk komponen budaya juga yang tidak boleh terlupakan juga komponen bahasa. Bahasa ini adalah cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Bahasa tiap daerah biasanya juga, di Indonesia sendiri pun setiap daerah punya bahasa-bahasa tersendiri. Ketika kita ingin mengembangkan perusahaan kita di daerah dengan bahasa tertentu, seharusnya memang kita mendekatkan diri dengan daerah tersebut dengan menguasai bahasa dari daerah tersebut. Nah, kenapa budaya itu berbeda antara satu dengan yang lain? Ada banyak hal sebenarnya yang menyebabkan budaya itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang pertama karena nilai sosialnya. Bisa jadi karena nilai sosial yang berbeda, kemudian peran dan statusnya berbeda, maka budayanya akan berbeda. Peran statusnya seorang pimpinan dengan statusnya seorang manajer, mereka punya peran berbeda, maka apa yang mereka lakukan pun berbeda, maka budayanya juga akan berbeda antara pimpinan sama manajer dengan bawahan itu berbeda. Kemudian ada juga karena pengambilan keputusan yang berbeda antara satu dengan yang lain itu akan menyebabkan tindakan yang berbeda, maka budayanya pun nanti akan berbeda. Konsep waktunya juga, konsep waktu antara satu dengan yang lain berbeda, maka akan menyebabkan budaya berbeda. Konsep jarak komunikasi juga, konteks budaya dikontekskan dalam hal yang berbeda antara satu orang dengan yang lain, maka budaya itu akan berbeda juga antara satu dengan yang lain. Bahasa tubuh juga menyebabkan perbedaan budaya. Satu menggunakan bahasa tubuh, yang satunya menggunakan bahasa tubuh B, yang satu menggunakan bahasa tubuh A, maka nanti akan menyebabkan perbedaan juga. Perilaku etis juga menyebabkan perbedaan budaya, dan juga perbedaan budaya perusahaan. Antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain punya aturan yang berbeda, maka budaya mereka pun akan berbeda. Oke, selanjutnya mengenai tingkatan budaya. Jadi budaya itu ada beberapa tingkatan. Menurut Murphy dan Hildebrand, dalam dunia praktis terdapat 3 tingkat budaya, yaitu pertama adalah tingkatnya budaya formal, kemudian ada budaya informal, dan ada budaya teknis. Jadi untuk budaya formal ini adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Jadi memang sudah kebiasaan secara turun-temurun seperti itu terjadi. Misalnya,
budaya mengetuk pintu untuk masuk rumah, mengetuk pintu kemudian mengucapkan salam ketika mau masuk ke ruangan, mau masuk rumah, mau masuk ruang pimpinan kalau konteksnya di dunia bisnis. Ini adalah suatu budaya formal di mana memang sudah dari dulu, sudah diturunkan dari zaman dahulu, sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan untuk tingkat budaya informal, di sini budaya diteruskan oleh generasi ke generasi selanjutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dan dipakai. Jadi bukan diturunkan secara turun-temurun, tapi karena memang melihat itu sudah sering terjadi, sudah biasa terjadi, sudah karena dilihat, karena sering didengar, dilihat, dan dipakai. Nah, misalnya ada budaya buruk sih, ini sebenarnya contohnya. Jadi ada budaya buruk yang karena sudah sering dilihat, sudah sering diterapkan. Jadi kalau misalnya kita dapat undangan rapat gitu, misalnya di kampung atau di organisasi kita, undangannya jam 8, kita datangnya 8.30 biasanya kan. Karena memang kebiasaan, biasanya kalau setelah undangan jam 8, biasanya acara baru mulai jam 8.30. Maka kita datang aja jam 8.30. Kita lihat karena itu memang sering dilihat, sering kita ketahui gitu. Jadi bukan kebiasaan yang terjadi secara turun-temurun, tapi memang sesuatu yang sering dilihat saja, sering dipakai, sering diterapkan. Oke, untuk tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan teknis. Di sini, di tingkatan teknis ini budaya itu menjadi terbentuk ketika ada bukti atau aturan. Jadi bukti atau aturan itu menjadi hal yang penting untuk membentuk budaya. Misalnya ada aturan untuk memakai masker di masa pandemi ini. Itu sebenarnya adalah budaya teknis sebenarnya di sini, di mana perlu adanya aturan atau bukti-bukti tertentu, aturan secara tertulis. Jika tidak dilakukan maka misalnya akan ada sanksi, misalnya itu adalah budaya teknis. Oke, itu adalah 3 tingkat budaya. Untuk budaya ini yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi para pendengar, bagi kalian ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.